Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumriyati Suburian, saya dari kelas pelajar IPA 1 dari SMA Negeri 1 Garuga. Pada hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Pasaribu yang telah memberikan kesempatan kepada kami siswa-siswa kelas 12 IPA 1 untuk memaparkan contoh-contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersatu dulu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus karena Tuhan sehingga kami dapat beroleh atas kehidupan dan nikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan aktivitas kami dan melanjutkan aktivitas kami yang baru. Ya Bapak, jika sebentar lagi kami akan belajar, berkati Tuhan supaya kiranya pembelajaran itu masuk ke dalam otak kami dan menjadi sumber Tuhan bagi kami untuk menyelesaikan soal-soal di kemudian hari. Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru SMA Negeri 1 Garuga dimanapun mereka Tuhan berada saat ini, yang Kau memberkati Tuhan di lapangan dan mengalir sehingga sesuai dosa pelanggaran kami akan dibaik Yesus sesuai anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur hanya bagi nama-Mu. Amin. Di depan ini saya menulis sebuah statement, you are what you think. Artinya adalah kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Artinya ketika kita merasa kita bisa, kita pasti bisa melakukannya. Dan ketika kita merasa sulit tetapi kita tidak melakukannya sama sekali, kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. You are what you think. Itu saya bagikan kepada teman-teman, semoga tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran online yang telah kita lakukan beberapa bulan ini selama pandemi COVID-19. Baiklah, kita akan masuk ke materinya, turunan fungsi trigonometri. Kita sudah sering mendengar kata turunan fungsi. Di kelas 10, kelas 11 kita telah mempelajari turunan fungsi. Turunan fungsi itu biasa dilambangkan dengan aksen. Yang biasa kita lihat bentuknya itu F aksen X atau Y aksen X. Jadi turunan fungsi trigonometri ini sebenarnya hampir sama dengan turunan fungsi yang lain. Yang membedakan fungsi trigonometri ini secara sekilas kita lihat adalah penggunaan dari beberapa istilah baru, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Adapun definisi dari turunan fungsi secara umum itu adalah limit X menuju 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Itu adalah definisi dari turunan fungsi. Untuk lebih memahami tentang turunan fungsi trigonometri, kita akan mempelajari beberapa soal. Di sini saya sudah menyiapkan 2 soal beserta dengan pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, kita bahas bersama. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4 kotangan x. Di sini ada kotangan x, berarti ini termasuk turunan fungsi trigonometri. Ditanya f aksen x, turunan pertama dari fx itu berapa? Kita jawab bersama. F aksen x itu sama dengan turunan fungsi dari 3x kuadrat itu sama dengan 6x dikurang 4 dikurang kotangan x. Turunan dari kotangan x berdasarkan konsep dari trigonometri itu adalah negatif kosekan kuadrat x. Jadi kita tinggal rapikan saja, 6x ditambah 4 kosekan kuadrat x. Dari mana positif 4 sementara di atas tadi negatif x, berarti negatif x kita kalikan ke dalam ke negatif kosekan kuadrat x menjadi 6x ditambah 4
kosekan kuadrat X. Itulah jawaban dari soal yang pertama. Semangat ya, kita bahas soal yang nomor 2. Diketahui fx itu sama dengan tangen X dikali sin X. Setelah kita melihat soal yang kedua ini, kita pasti berpikir, ada dua fungsi, ada perkalian dua fungsi. Iya, benar. Fx sama dengan tangen X dikali sin X. Ditanya turunan fungsi pertama dari fx. Perkalian dua fungsi itu bisa dengan mudah kita cari dengan rumus berikut ini. D per dx sama dengan U dikali V, atau sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Dalam soal ini, kita misalkan U-nya itu adalah tangen X dan sin X itu adalah V. V adalah sin X dan U adalah tangen X. U sama dengan tangen X, berarti turunan dari U atau U aksen itu adalah sekant kuadrat X. Kita telah mengetahui sebelumnya di pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Gita Saribu bahwa turunan dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X dan turunan dari sin X itu adalah cos X. Sementara turunan dari cos X itu adalah minus sin X dan lain sebagainya. Sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi. D per dx sama dengan U dikali V atau U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita masukkan nilai U aksen itu adalah sekant kuadrat X. Dan V adalah sin X ditambah V aksen ditambah U tangen X ini ya, dan V aksennya itu adalah cos X. Setelah kita lihat seperti ini, sekant kuadrat X dikali sin X ditambah tangen X dikali cos X. Ada yang bisa kita rubah? Ada. Sekant kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat X. Dan tangen X itu juga bisa kita ubah menjadi sin X per cos X. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di pembelajaran limit fungsi, bahwa sebenarnya tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Itu ya teman-teman. Terus dikali cos X. 1 per cos kuadrat X dikali sin X itu sama dengan sin X per cos X. Selanjutnya, sin X per cos X dikali cos X, itu cos X kan habis, tinggal sin X. Selanjutnya, sin X per cos X itu sama dengan tangen X, dan 1 per cos X itu 1 per cos X itu kan sama dengan sekant X. Sedangkan sin X itu tetap jadi F aksen dari fx sama dengan tangen X dikali sin X itu sama dengan tangen X dikali sekant X ditambah sin X. Kira-kira begitulah cara menyelesaikan dua contoh soal ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan saya atau mungkin untuk mengatakan berbagai simbol-simbol dalam pembelajaran kita hari ini, jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.